Apa bedanya koin dengan saham? Ayo, sama-sama dibeli, sama-sama bisa dijual. Ketika naik, ketika turun juga sama-sama bisa rugi. Apa sih bedanya? Sama-sama bisa menghasilkan uang kan? Ya, mau tahu bedanya? Oke, lihat di video berikut ini. Teman-teman, fenomena koin atau cryptocurrency sudah mulai naik ya dari antusias investor maupun traders dari Indonesia maupun seluruh dunia mulai antusias untuk membeli koin atau cryptocurrency. Nah, seperti kita tahu, Bitcoin muncul sejarahnya dulu ya di tahun 2008 setelah krisis ekonomi di Amerika Serikat. Yang namanya Satoshi Nakamoto, yang tidak diketahui siapa Satoshi tersebut, membuat satu blockchain atau cryptocurrency yang desentralisasi. Artinya kalau mata uang yang kita miliki sekarang diatur oleh bank sentral, baik bank sentral Amerika, The Fed, maupun bank sentral Indonesia di negara Indonesia. Di negara lain juga memiliki bank sentral masing-masing. Namun kalau cryptocurrency atau koin itu desentralisasi, artinya tidak ada yang mengatur peredaran koin tersebut, dan koin tersebut juga jumlahnya terbatas, seperti Bitcoin juga terbatas sehingga harganya terus naik. Nah, itulah sejarah cryptocurrency, dan di dunia ini banyak sekali cryptocurrency ya guys. Ada banyak, ada Ethereum, Cardano, Ripple, dan sebagainya yang teman-teman pasti lebih tahu, Dogecoin dan lain sebagainya. Untuk itulah makanya kita harus tahu dulu apa perbedaan saham dan Bitcoin. Kita harus tahu supaya kita tidak salah dalam mengambil langkah dalam berinvestasi, teman-teman. Jadi koin itu memang fenomenanya lagi hot, dan banyak orang memprediksi masa depan teknologi blockchain yang terkandung dalam koin tersebut adalah teknologi yang sangat luar biasa. Karena ketika kita lakukan transaksi, di setiap buku besar yang lain tercatat transaksi yang kita lakukan, sehingga banyak orang yang menekankan ini lebih aman daripada kalau misalnya kita punya uang dan uang tersebut dicuri orang lain, kita sulit mencarinya. Misalnya saya punya uang 100.000 di tangan saya dan diambil oleh orang lain, akan sangat sulit mencarinya. Tapi dengan uang di dalam blockchain itu, ketika ada yang mengambilnya, itu semua terrekod. Nah, itulah teknologi yang mana akan dipakai di masa depan. Jadi semua orang berlomba-lomba membuat koin tersebut. Nah, tapi ada satu hal yang buruk yang harus teman-teman perhatikan, hati-hati, bahwa banyak pihak yang memanfaatkan momen ini untuk membuat koin atau cryptocurrency itu menjadi sebuah penipuan atau scam. Ya, jadi mereka bisa banyak modusnya membuat koin X di pump atau harga dibawa naik, baru nanti diturunin. Ketika fenomena ya teman-teman tahu seperti Dogecoin yang dipopulerkan oleh Elon Musk itu ya. Jadi itulah kira-kira mengenai koin. Banyak koin, sekitar seperti yang saya tahu ya, ada 11 ribuan koin. Jadi teman-teman hati-hati, banyak juga scam yang ada di sana. Seperti yang pernah kejadian, bahkan exchange itu seperti market untuk jual beli Bitcoin di Turki, itu pemiliknya membawa lari uang nasabah semuanya. Saya tidak tahu bagaimana mekanisme cara mereka membawa lari uang tersebut, padahal ada apa ya kan, blockchain tersebut teknologinya. Mungkin kalian bisa komen di bawah bagaimana mereka membawa lari semua cryptocurrency tersebut. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa ada satu kelemahan koin, bahwa memang koin tersebut tidak memiliki underlying aset. Tidak ada aset yang nyata di baliknya. Hal ini berbeda dengan saham, yang mana ketika kita membeli saham, kita membeli suatu perusahaan. Ada aset nyata di dalam tersebut. Ada tanah, ada bangunan, ada perusahaan, ada karyawan, ada sales, ada barang, ada jasa yang dijual. Sementara di koin tidak ada barang atau jasa yang dijual. Namun perlu diingat, di cryptocurrency memang kemungkinan prediksi orang kebanyakan bahwa tidak semua koin akan bertahan. Karena seperti itu tadi, hanya ada mungkin 4 atau 5 koin yang akan populer di masa depan. Tentu sangat sulit untuk memprediksi koin mana dari 11 ribuan koin di dunia yang bisa kita beli untuk
menghasilkan cuan yang besar atau profit yang besar di masa depan. Dan di saham kebalikannya, memang kita tidak tahu juga perusahaan mana yang akan bisa lebih hebat ke depannya, tapi kita bisa melihat dari kinerja perusahaan ini di masa lalu. Kita bisa melihat bahwa perusahaan ini sebenarnya konsisten dalam profit. Namun karena pandemi COVID-19 ini, dia menjadi tertekan kinerjanya. Jadi kita bisa sedikit memberikan gambaran kepada kita. Namun di koin, semua itu sedikit abu-abu menurut saya ya. Jadi bagi saya, jika teman-teman ingin berinvestasi di koin atau sebagainya, boleh saja. Tapi menurut saya ini ya, saya juga ada investasi di koin, tapi hanya sedikit dari total aset yang saya miliki. Sekitar 1%. Ya, 1%. Nah, itu dia. Jadi, saya hanya sedikit dan saya rela jika uang tersebut anggap koin itu hilang. Namun di saham, saya merasa lebih aman. Tapi ada teman-teman yang bilang, di saham lama naiknya. Di koin, kita bisa untung besar dalam waktu yang singkat. Ya, terserah saja teman-teman. Jika ingin untung cepat dalam waktu yang singkat, misalnya uang 1 juta berubah jadi 100 juta, syukur bisa aja gitu ya. Siapa yang tidak mau ya kan? Misalnya 6 bulan 1 juta jadi 100 juta. Semua orang juga mau. Seperti itu. Saya juga mau. Tapi tetap memikirkan untuk prinsip kehati-hatian. Jangan sampai karena 1 juta jadi 100 juta, kita membayangkan, loh kalau 10 saya invest 1 miliar, udah berapa ini? Gitu. Lalu pemikiran kita seperti itu. Padahal ketika harga koin atau harga sahamnya murah, kita belum tentu berani melakukannya. Tapi ketika naik, kita selalu membayangkan profit kita itu sudah besar. Seandainya, jika, itu tidak benar. Itu hanya akan membuat penyesalan kita semakin besar. Jadi, itulah kira-kira tentang blockchain, cryptocurrency. Namun perlu teman-teman ingat, kemudahan transaksi dalam blockchain itu tetap ada regulasinya. Jadi kita sebenarnya juga memprediksi bagaimana nanti pemerintah bisa saja tidak menerbitkan izin untuk transaksi. Mungkin investasi atau trading boleh, tapi untuk transaksi mungkin pemerintah akan mengadopsi teknologi blockchain tersebut ke mata uang rupiah. Dan perbankan-perbankan besar juga akan mengadopsi teknologi tersebut. Jadi sehingga transaksi kemudian yang ke masa depan akan lebih mudah dan cepat. Tidak seperti sekarang, misalnya kita dari bank A ke bank B, kita akan dikenakan biaya misalnya. Nah, sementara dari teknologi blockchain, koin A ke koin B, misalnya pembayaran, teman-teman bayar ke saya misalnya langsung secepat itu ya kan. Jadi itu adalah kemudahan-kemudahan yang akan kita temukan di masa depan. Jadi teman-teman sekarang udah tahu bukan apa perbedaan koin dan saham. Jadi kita tahu mana alokasi yang boleh kita investasikan. Jika teman-teman suka berjudi dengan besar, ya silakan. Jika ingin, wah, tidak apa-apa saya hajar di sini di koin. Yang penting saya untung besar langsung daripada saya bekerja seumur hidup. Atau teman-teman merasa, jangan. Saya harus atur yang lebih baik, porsi saya lebih bagus sehingga lebih aman portofolio saya. Oke, jangan lupa like, share, dan komen, serta subscribe di channel ini. Semoga ini dapat membantu teman-teman, memudahkan teman-teman berinvestasi dan mengetahui mindset investasi. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Bye. Salam investasi. Salam investasi.